Bab yang kedua adalah hakikat bimbingan dan konseling pribadi sosial. Yang pertama, konsep dasar bimbingan pribadi sosial. Sebelum dikemukakan konsep dasar bimbingan pribadi sosial, terlebih dahulu dikemukakan bimbingan secara umum. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan pijakan dalam merumuskan konsep bimbingan pribadi sosial. Menurut Uman Suherman, bimbingan adalah proses bantuan kepada individu sebagai bagian dari program pendidikan yang dilaksanakan tenaga ahli agar individu mampu memahami dan mengembangkan potensinya secara optimal sesuai dengan tuntutan lingkungannya. Konseling merupakan bagian dari bimbingan, baik sebagai layanan maupun sebagai teknik. Yang kedua, tujuan bimbingan konseling pribadi sosial. Yang pertama, memiliki komitmen untuk mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, pergaulan dengan teman sebaya, sekolah, tempat kerja, dan masyarakat. Yang kedua, memiliki pemahaman tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuatif. Yang ketiga, memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara objektif dan konstruktif. Yang keempat, memiliki sikap positif atau respek terhadap diri sendiri. Yang kelima, memiliki sikap optimis dalam menghadapi masa depan. Yang keenam, memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan secara sehat sesuai dengan nilai-nilai agama, etika, dan nilai-nilai budaya. Yang ketujuh, proses bantuan untuk memfasilitasi siswa agar mampu mengembangkan pemahaman dan keterampilan berinteraksi sosial serta memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapinya. Yang kedelapan, membantu siswa agar mampu mengembangkan kompetensinya dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, bersikap respek terhadap orang lain. Yang kedua, memiliki rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap tugas peran hidup dalam bersosialisasi. Yang ketiga, memiliki kemampuan berinteraksi sosial. Yang keempat, memiliki kemampuan berkomunikasi baik secara verbal maupun non-verbal. Yang kelima, memiliki kemampuan menyesuaikan diri. Terakhir adalah fungsi bimbingan pribadi sosial. Yang pertama, berubah menuju pertumbuhan. Pada bimbingan pribadi sosial, konselor secara berkesinambungan memfasilitasi individu agar mampu menjadi agen perubahan bagi dirinya dan lingkungannya. Konselor juga berusaha membantu individu sedemikian rupa sehingga individu mampu menggunakan segala sumber daya yang dimilikinya untuk berubah. Yang kedua, pemahaman diri secara penuh dan utuh. Individu memahami kelemahan dan kekuatan yang ada dalam dirinya, serta kesempatan dan tantangan yang ada di luar dirinya. Pada dasarnya, melalui bimbingan pribadi sosial diharapkan individu mampu mencapai tingkat kedewasaan dan kepribadian yang utuh dan penuh seperti yang diharapkan, sehingga individu tidak memiliki kepribadian yang terpecah lagi dan mampu mengintegrasi diri dalam segala aspek kehidupan secara utuh, selaras, serasi, dan seimbang. Yang ketiga, belajar berkomunikasi yang lebih sehat. Bimbingan pribadi sosial dapat berfungsi sebagai media pelatihan bagi individu untuk mampu berkomunikasi secara lebih sehat dengan lingkungannya. Yang keempat, berlatih tingkah laku baru yang lebih sehat. Bimbingan pribadi sosial digunakan sebagai media untuk menciptakan dan berlatih perilaku baru yang lebih sehat. Yang kelima, belajar untuk mengungkapkan diri secara penuh dan utuh. Melalui bimbingan pribadi sosial diharapkan individu dapat dengan spontan, kreatif, dan efektif dalam mengungkapkan perasaan, keinginan, dan inspirasinya. Yang keenam, individu mampu bertahan. Melalui bimbingan pribadi sosial diharapkan individu dapat bertahan dengan keadaan masa kini, dapat menerima keadaan dengan lapang dada, dan mengatur kembali kehidupannya dengan kondisi yang baru. Yang ketujuh, menghilangkan gejala-gejala yang disfungsional. Konselor membantu individu dalam menghilangkan atau menyembuhkan gejala yang mengganggu sebagai akibat dari krisis.